selama sperma tidak keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada saya tidak sebodoh itu untuk menjadi muslim. Coba tunjukkan perkataan saya, coba tunjukkan perkataan saya yang mengatakan saya muslim. Bapak tunjukkan perkataan saya yang pernah mengatakan saya muslim. Tunjukin. Saya tidak pernah keluar murtad. Saya tidak pernah menjadi muslim karena selama sperma tidak keluar dari tulang sulbi laki-laki dan sperma tidak keluar dari tulang dada saya tidak bodoh seperti Pak Amir. Saya tidak bodoh seperti Anda yang percaya istrimu keluar sperma dari tulang dadanya. Udah. Jadi kalau bukan mantan Kristen ya nggak apa-apa, mantan Muslim nggak apa-apa. Saya tidak bodoh untuk menjadi Muslim, Pak Amir. Ya, saya belum bodoh untuk cukup percaya bahwa sperma keluar dari tulang dada saya. Karena yang Muslim itu namanya itu orang bagus. Saya tidak bodoh untuk percaya kucing bersin dari singa ya. Singa bersin keluar kucing itu saya tidak sebodoh itu. Saya tidak percaya bumi itu datar dan ada 7 bumi ya. Saya tidak percaya bumi di atas punggung ikan paus seperti kata nabimu. Saya tidak percaya bumi ada di atas punggung ikan paus seperti nabimu. Saya belum bodoh seperti kamu. Oh, halo. Gitu. Bagaimana kalau timer, Bu? Timer saja, supaya adil. Gitu. Saya belum bodoh untuk menjadi seorang muslim yang percaya ada 7 bumi diciptakan di atas punggung ikan. Ya. Oh, dengan mengimani dan gantung. Saya belum bodoh seperti kamu, Pak. Saya belum bodoh seperti kamu yang mengimani bumi diciptakan ada 7 kata nabimu. Ya, kemudian diciptakan di atas punggung ikan paus. Saya belum sebodoh itu. Ibu bisa mencampakkan gunung ke laut? Ibu bisa mencampakkan gunung ke laut atau tidak? Ruslan, kamu diam dulu, nggak usah Saya nyolot, belum bodoh Ruslan. seperti kamu, Ruslan, yang percaya seperti kata nabimu, singa bersin keluar kucing, ya. Kita juga Coba menyatakan Ibu langit. campakkan gunung ke laut kalau Ibu tidak bodoh. Mana itu? Campakkan gunung ke Saya laut. tidak bodoh karena sperma tidak keluar dari tulang dada saya seperti kata nabimu. Kata Yesus, Bu, orang yang percaya dan tidak bimbang bisa mencampakkan gunung ke laut. Hanya Ayo, orang buktikan. bodoh dan tolol seperti kamu yang percaya sperma keluar dari tulang dada perempuan. Mencampakkan gunung ke laut, tidak usah dipindahkan Hanya gunung orang lagi. bodoh seperti kamu, Ruslan, yang percaya sperma keluar dari tulang dada perempuan. Itu yang nyatakan Ah, itu Yesus loh. Akal, Bu, daripada mencampakkan gunung ke laut itu tidak masuk akal, Bu. Apa Ibu mau bodoh? Saya tidak cukup bodoh percaya bahwa Yesus Kristus adalah keponakan Musa dan Harun. Saya tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun, ya. Itu bodoh. Itu paling bodoh, kesalahan sejarah terbesar. Saya tidak percaya Musa bercakap-cakap dengan orang Samaria, ya, seperti kamu, orang bodoh. Yesus kan bapaknya itu Ibrahim loh. Gimana Ibu itu? bisa campakkan gunung Pak ke Amir, laut, Pak Amir, tidak? Anda kok bisa jadi sebodoh itu, Pak Amir? Anda kok ketipu bisa muslim dari lahir itu gimana sih, Pak? Kok bisa ketipu jadi muslim dari lahir itu gimana, Pak? Coba ceritain, Pak. Kalau saja Muslim buktikan, itu kata adalah Mana? Muslim itu adalah orang yang berakal. Coba tanya Kok bisa ketipu? Kok bisa ketipu bumi diciptakan ada 7 kok bumi di atas punggung ikan itu kok Bapak bisa ketipu? adalah orang Abdul Amir, kok Bapak bisa percaya sama nabimu yang mengatakan bumi ada 7 diciptakan di atas punggung ikan itu loh, Pak? Kok Bapak bisa percaya pada orang yang mengatakan seperti itu tuh bagaimana ceritanya, Pak? Ibu percaya nggak dengan orang bisa mencampakkan gunung ke laut? Ruslan, kamu Percaya diam nggak? dulu, Ruslan. Kamu jangan kayak Kok bisa perempuan, ada ya, orang yang Ruslan. percaya sebodoh itu bumi ada 7 diciptakan di atas punggung ikan paus? Coba tunjukin saya orang bodoh mana yang percaya cerita itu, Pak? Yang percaya mana Bu yang bodoh Bu mencampakkan gunung ke laut? kalau Ruslan, kalau kamu air kayak mani banci. menjadi Diam dulu kamu, habis Ruslan. kayak seperti Jangan nyolot. pal keju itu gimana itu Sophia? Saya tanya, bagaimana Pak Abdul Amir bisa sebodoh itu percaya kepada seorang yang mengaku nabi dan menyatakan bumi ada di atas punggung ikan paus? Silakan. Saya juga menanyakan kamu. Air mani Ibu percaya dengan orang yang bisa memegang Ruslan, kamu bintang di teriak, tangannya? Ruslan. Diam dulu kamu, Ruslan. Saya bertanya bagaimana Bapak bisa sebodoh itu percaya kepada orang yang mengatakan sperma keluar dari tulang dada perempuan?
Oh iya, itu masuk akal, Bu. Masuk akal. Masuk akal. Seperti gumpalan keju itu Daripada gimana itu? mencampakkan gunung ke laut itu nggak masuk akal, Bu. Sophia, Coba Ibu mencampakkan gunung ke laut. Apa Waduh, gunung Pak Abdul Amir. bodoh-bodoh? Pak Abdul Amir, Anda ngetawain kebodohan Anda sendiri kan? Anda ngetawain kebodohan Anda sendiri ya? kan bodoh ya. Anda yang bodoh, Bu. Masa mau percaya, Bu, sama orang yang bisa Hanya mencampakkan orang gunung ke laut? goblok yang percaya Coba, sperma Bu, keluar buka dari baca tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Nah, lalu Superman jadi Itu seperti apa itu gumpalan keju gimana itu? Abdul Amir, ini udah zaman Bisa internet. nggak mencampakkan gunung ke laut? Ya, Abdul Amir, ini udah zaman internet, udah nggak zaman kamu percaya sperma keluar dari tulang dada perempuan. Sadar. Bukan sperma, Bu. Itu sel telur perempuan. Ada gimana gitu. Itu sel telur perempuan, Bu. Baca baik-baik ayat itu. Bodohnya kalian tertipu 1400 tahun. Bodoh. Anda yang bodoh, Bu. Bagaimana bisa mencampakkan gunung ke laut dengan kata-kata? Imanmu ya, saudara-saudara kasih iman. Namanya si Katakan kesurupan, katakan kesurupan. Roh Kudus, kata-katanya si Roh Kudus. Yang kedua, Hanya orang goblok yang percaya sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Roh Kudus. Itu sel telur, Bu, untuk lakukannya. Hanya orang bodoh dan goblok yang percaya sperma keluar dari Hanya tulang orang sulbi bodoh laki-laki dan yang bisa tulang dada mencampakkan perempuan. gunung ke laut. Bodoh itu, Bu. layu Mana ada yang bisa mencampakkan gunung ke laut? Kalau ibu mau dibodoh-bodohin. Pak Amir diam dulu, Pak Ruslan diam dulu, dengar dulu, dengar. Baru bapak yang ngoceh. Aja loh. Bentar dulu, Ruslan, diam kau dulu. jangan terlalu banyak nyolot, Ruslan. Tutup mulutmu itu dulu. Kamu cerewet Ibu loh. satu nyolok. Iya. Ibu satu nyolok. Yang Timer, Bu. kedua, Ini lagi bicara sama si Amir kok. Timer, Pak. Timer. Supaya ada timer dong. Dalam 5 menit. 5 menit. dalam hadis, Timer apa? Gak usah kau atur-atur di sini. Diam aja kau. Nah, itu artinya Anda licik. Anda tidak mau ditembak karena Anda mau Anda komen yang terus. licik. Orang Terus lagi kita bicara, main Anda bisa. nyolot. Anda jangan nyolok. Anda yang nyolok. Udah biarin aja Pak, biarin aja Pak. Nyolok. Mereka kelihatan Ibu bodohnya Sofiatun. soalnya. Hanya orang muslim yang percaya sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Soalnya orang muslim yang percaya hal itu. Telur ya. Ibu Syatul ya, di dalam Nah, hadis, Bohong kamu Ruslan, bohong ya. Ya, kamu berbohong se-Indonesia Raya kamu ya. Itu benar nggak, Bu? Benar nggak tuh, Bu? Matius 21 ayat 21. Kamu berbohong Ruslan ya. Kamu sudah berbohong dan kamu kelihatan bodohnya. Hanya orang bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang dada perempuan kayak kamu. tambahkan lagi Ibu ya, tidak di bisa dalam mencapai karena ibu iri dicibulin, Bu. Kamu terlalu banyak bicara loh. Saudara-saudara Kristen, Tenang, Bu, tenang, apakah Bu. ini yang dipenuhi dengan Roh Kudus katanya mantan murtadin? Ibu Sofiatur tidak bisa mencapai diam dulu. Bodoh dan goblok yang percaya sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Diam dulu. Saya percaya, makanya sama Balik kalau gimana. seperti Tar, diam dulu. Makanya kamu goblok. Kamu goblok. Bu, kita nggak tampakkan gini ke laut, Bu. Diam Hampir dulu. 3 menit, Bu. Aku mau tambahkan nih. Sabar, diam dulu. Teman-teman Kita diam nggak dulu. tampakkan gini ke laut, Bu. Seperti 3 menit, Bu. saya nanyain yang tadi. Tar Ya dulu. saya Mute aja dulu, mute aja dulu. Cerewet sini Kondisi, mereka ini. Bu. Tenang, tenang, tenang. Cerewet mereka ini. Tenang, tenang, Bentar, tenang. Timer, Ini ada timer, yang timer, resen. timer. Ya, Kalau mau Arjuna di-timer, Ajak. Bang Adil. Tar, diam dulu. Saya itu Kalau mau bukan berdialog kalau dengan begini, yang Bapak baik, nanyain itu timer, ya. Sofiatul. Itu saja. Terus saya bertanya, Aduh, kamu Amir. menjawab. Nah, ya. Kita bertanya, Katanya kamu Mute menjawab. all ya. Aku minta Mute all ya. Bu Ruslan diam Jangan. dulu. Silakan Arjuna Ajak. Jadi begini, saya tambahkan lagi. Di dalam itu tuh, hadis si Arjuna. Muslim, di dalam hadis Aku di Injil itu. Muslim itu Yesaya juga Minta perhatiannya, minta Pak. perhatiannya Abdul Amirli dan Ruslan. Ya, Ruslan. Silakan Arjuna. Diam dulu. Di dalam hadis Muslim juga mengatakan, Muhammad mengatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu kapan hujan turun dan hanya Tuhan yang tahu apa jenis kelamin bayi di dalam janinnya, di dalam apa jenis kelamin janin di dalam rahim ibunya. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Tapi sekarang ternyata
bahwa dengan ilmu teknologi kita bisa tahu berapa persen hujan turun besok. Lalu kita dokter juga bisa tahu apa jenis kelamin janin di dalam rahim ibu wanita. Seperti itu. Jadi dalam hal ini Muhammad berbohong. Jadi itu salah dua hal yang perlu saya pertanyakan. Tadi belum Ya, di-share ya saya jawab, soal Oke, Pak, saya jawab. belum di-share soal di mana di surah 2 ayat 210 di mana Allah yang turun, di situ tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala yang turun di hari kiamat. Gitu. Soalnya saya nanti Bang apa ya, Bang, kan Abang masih nyetir nih. Nanti pasti diterangkan Oke. sama sudah Saya dijelaskan jawab dulu, sama Pak, ya. teman-teman di sini ya. Saya Jawab, itu Pak, ya. sudah dijelaskan, kalau nanti dijelaskan setelah Abang habis nyetir ya. Oke, saya jawab, Pak, ya. Nyetir ya. Ya, Silakan. Saya jawab, Ruslan. Pak, ya. Saya jawab, ya. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui itu bayi janin yang akan dikandung. Sebelum 1 bulan itu tidak ada orang bisa tahu, Pak, jenis kelaminnya apa. Tidak ada. Bapak ke dokter, janin itu tidak akan muncul di USG. Di situ Dan tidak setelah kita dikatakan itu setelah bulan. begini, Pak, Di situ nanti setelah 7 bulan di itu situ baru USG tidak- bisa membaca jenis kelaminnya apa. Itu USG manapun kalau 1 bulan, Pak, tidak akan bisa membaca. 2 bulan pun tidak bisa membaca. Dengar dulu. Itu pun dimaksudkan oleh Tuhan. Di situ. Oh, tidak ada yang bisa Di situ menentukan tidak banyak dikatakan alat berapa atau bulan, perempuan. berapa bulan, tapi Bapak harus bisa membaca itu dulu. dengan baik. Dengar dulu di dalam Satu-satu Goblok dong. kan? Satu-satu. Gua udah bilang apa? Orang yang percaya sperma pada lu ada goblok jawabannya kayak Ruslan nih. kamu tunjukkan bahwa ada berapa Kirim tampakan gunung ke laut, katanya pintar. Itu kalau pintar, tampakan Gak gunung ke nyambung kan? laut. Gak nyambung kan antara hadis yang dikasih sama jawabannya gak nyambung. Kalau ibu meyakini, kalau ibu meyakini, Aku udah bilang tadi bodoh, ternyata kelihatan dari jawabannya goblok. bahwa 1 bulan. bisa menentukan Ruslan. Cocok kan Satu-satu teman-teman, satu-satu. Udah, yang goblok satu kalau bicara. Ya, saya yang goblok dulu, bos. Saya yang paling goblok bicara. Jadi Ya, begini, goblok kalau satu, Anda Ruslan. Saya paling goblok bicara, Bu. Ya, saya paling goblok bicara. Sofiatul Bu, ini yang dimaksud Gak apa-apa. Goblok dua diam dulu. Goblok dua kamu fokus setir dulu. Goblok dua biar goblok satu bicara. Dikasihkan oleh si Sofiatul. saya Kalau yang juga lain paling goblok bicara, Bu, ya. Goblok dua diam dulu. Baru goblok satu bicara ya. Mungkin. Itu berdialog atau tidak sih? Goblok dua diam dulu. Kamu bicara jangan goblok Saya dua. jamin dulu. Ya. Lagi. Mirol. Kenapa itu tidak bisa dijawab? Mungkin dari pihak rekan-rekan saudara Muslim nggak punya dalil. Saya menjawab. Bisa nggak pakai dalil dan Jadi gini Ruslan. dalil dan fakta lah, biar bisa dilihat, didengar. Tadi Anda Faktanya, katakan, faktanya. Coba baca di situ. Apakah di situ dikatakan? Ruslan, tadi Anda katakan bahwa hanya 1 bulan, di mana ditulis bahwa di dalam hadis itu bahwa Tuhan yang tahu hanya 1 bulan. Tunjukkan ke saya bahwa dalam 1 bulan itu hanya Tuhan yang tahu. Karena di situ bukan ditulis 1 bulan, tapi dikatakan selama di dalam rahim hanya Allah yang tahu. Oke, ini tentang penafsiran, Pak, ya. Ini tentang penafsiran. Oke. Itu penafsiran. Di situ memang tidak asumsi. disebutkan. Kamu bilang 1 bulan, gitu. Kamu tidak bisa Ya, mengatakan ini faktanya, Pak. Fakta. Tidak ada seorang pun manusia itu bisa menentukan janinnya itu ketika 1 bulan, 2 bulan. USG pun tidak bisa membaca. Bahkan 3 bulan belum bisa dibaca. Nanti umur 6 bulan baru laki-laki itu terbentuk jenis kelaminnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Di situ baru bisa ahli psikologi bisa menentukan apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Selama itu bisa ditentukan, Pak. Bapak saja tidak bisa mengatur. Saya mau laki-laki, saya mau perempuan, tidak bisa. Dengar dulu. Dalam hadis itu. Jangan penafsiran Bapak sendiri. Dengar dulu, di situ apakah ada Muhammad mengatakan 1 bulan, 2 bulan? Hah? Kamu tunjukkan bahwa Muhammad mengatakan Karena bahwa itu, Pak, ini kan di situ tidak ada memang, tapi yang dimaksud itulah yang dimaksudkan. Kau tunjukkan bahwa di dalam hadis Muhammad mengatakan bahwa Adakah di situ, dalam 1 bulan, Pak? 2 bulan hanya Tuhan yang tahu. Di situ tidak dikatakan 1 bulan, 2 bulan. Kau ngerti tidak? Kita baca lurus. Kau ngerti Apakah di tidak? situ, Kau apa ini yang ada di situ? Tidak ada pun yang bisa menentukan. dikatakan Ada pun yang bisa menentukan. dikatakan. Apakah Bapak bisa menentukan dengar dulu. anak Bapak akan menjadi laki-laki atau perempuan? Hanya dengar dulu. Di situ tidak ditentukan berapa bulan. Baca sekian dulu, bulan. Pak. Jangan Dengar framing. dulu.
Bukan framing, itu jelas kok. Gimana? Tidak dikatakan bahwa 1 bulan. Iya, 2 bulan. Enggak, kamu tunjukin hadisnya aja, tunjukin share screen hadisnya. Kan kita udah tahu bicara sama orang yang IQ-nya rendah itu harus sabar. Ya, ada sudah yang bisa menentukan Tuhan. Screen Ibu Sofiatul. Tolong teman-teman share screen. Ada dong. yang minta, Saya nggak bisa. ada yang minta share screen. Apakah kamu bisa share screen? Sofiatul Tunjukkan. baru nyadar ya. Begini Pak Arisnya, tidak ada seorang pun manusia yang bisa Tuh, menentukan ngomong sama orang goblok kayak kalian memang mesti sabar. Aduh. Berkali-kali ngomongnya. Makanya Pak, makanya Bu saya goblok Saya kamu sudah bicara dengan katakan di bicara dengan situ tidak goblok. dikatakan Jangan 1 kepanasan bulan. Sofiatul. Kamu gimana sih mengargumenkan itu? Yang kepanasan nabimu shaking on the grave ya. His bone is shaking on the grave. Kepanasan lo ya. Jinnya tuh, jin kamu tuh yang kepanasan tuh, jin kamu. Bodoh Bu. Mencampakkan Kalau gunung Kelang atau Kalau kamu itu dari kalau dari itu buat menurut- perempuan. Mana yang kalau lebih itu bodoh Bu? kalau itu menafsirkan dan kebohongan kedua itu mengatakan Oh. bahwa hanya Allah Jangan yang tahu mengatakan itu hujah. sebuah kebohongan Hanya Pak. Allah Kalau Bapak itu kebohongan mengatakan. kedua. Coba Pak, begini. Dengar dulu Buka kebohongan hadis itu, kedua baca baik-baik. dikatakan di Apakah mana itu hanya Satu-satu Allah dong. tahu. Satu-satu. Kau dengar dulu kebohongan kedua di Kodek, selama kamu belum share screen, gak akan selesai pembicaraannya. Lebih baik di share screen. hanya Ya. Allah yang tahu Ya oke, hujah Ya. yang turun. Makanya dan begini. dihapus saja yang lainnya. Kamu Kebetulan silakan Yang mau tafsirkan. share screen Kamu tentu silakan yang tafsirkan. menjawab. Ya, yang menjawab itu adalah siapa? Kan Yang aku udah menjawab bilang siapa? aku Semua nggak muslim bisa di sini bisa menjawab Pak screen. sesuai dengan Aku kapasitasnya. nggak bisa share screen. Silakan teman-teman Oke, bantu share screen. Oke, tunggu dulu Arjuna Ajax. Kan Muslim yang akan menjawab. Apakah Muslim di sini punya data, dalil, dan akan ditunjukkan di share screen? Ada nggak? Begini Pak, share screen itu hadis, lalu baca baik-baik kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Jangan dipotong atau dibuang. Apakah di situ dikatakan ada bulan waktunya, kan tidak ada memang. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menentukan bayinya. Menentukan. Bapak tidak bisa menentukan bayi Bapak ketika Bapak kan Dokter juga saya bisa akan nentukan. membuat anak laki-laki. Bisa nggak Pak seperti itu? Tidak ada Pak. Nah kalau begitu Saya Bapak kan tidak sudah bisa katakan, saya sudah katakan di situ di situ, tidak menentukan dikatakan di sini, lalu Bapak waktunya, kata baik-baik Bu ya. tapi Apa ya? dikatakan secara menyeluruh. Kan nggak bahwa selesai-selesai. di dalam- Dua-duanya Munculkan, juga Pak, munculkan, bicara. munculkan. Saya nggak hadis. bisa. Nggak bisa dengar Munculkan. kedua-duanya kalau bicara. Kalau Maaf gitu banget, share dong maaf. bang, tolong bantu share Bang Kodek, tolong bantu share kan. Ya, Bang, ya silakan Pak. Yang mau Share share screen hadis. saya jadiin co-host, oke? Nah, hadisnya dari mana? Apakah Muslim Bukhari atau Anas saya atau Tirmizi? Supaya saya kasih ajar ya. Bukhari Muslim itu hadis yang paling sahih. Itu yang paling patokan dari punya? semua hadis yang ada di antara sahih-sahih itu. Di Anda bawah punya? dari 6 hadis itu, maka itu bukan sahih, tapi hasan. Anda punya? Justru Anda Anda punya yang dalilnya menafsirkan dan itu. datanya, silakan share screen nanti. Siapa yang bertanya, maka dia memunculkan datanya. Supaya saya bisa jelaskan apa yang dimaksud kalimat-kalimat itu. Sama dengan kalau saya bertanya, berbahagialah orang miskin, karena orang miskin yang mendapatkan kerajaan surga. Anda pasti menafsirkan. Bukan begitu, Muslim. Kamu gagal paham. Kan seperti itu. Apakah saya mau membuat framing? Jangan menjadi orang kaya dalam Kristen. Karena Kristen tidak akan masuk surga. Tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Mau seperti itu, saya framing. Ya, saya dengar-dengar, Kak. Saya dengar-dengar Anda ini. Makanya, Anda jangan ini, dengar-dengar, Pak. Ya, jangan Anda buat ini framing. seorang Kalau yang Islam berpendidikan. jangan buat framing seolah-olah jadi pembohong. Jangan. Kalau berpendidikan, Kalau saya katakan biasanya juga dikasih tentang maksimal itu gimana? tahu, berikan data, dia berikan data. Berikan Nah, dalil, dia berikan Bapak dalil. munculkan hadisnya. Bisa share screen? Ya silakan. Saya nanti kasih kamu co-host. Share screen lah. Yang bertanya itu kan Anda. Pasti Anda mempersiapkan itu pertanyaan Anda. Saya Yang tidak tahu apa bertanya bukan kodeks, tapi Arjuna Ajak. Itu perhatian ya, benar-benar. makanya Arjuna itu munculkan. Jangan dia hapus dulu baru munculkan Aku ya. minta Bang Kodek atau siapapun teman Kristen, tolong share screen karena Ya, aku nggak munculkan bisa itu, datanya. munculkan. Tolong, Kamu tolong jangan di-share. nggak buat saya nggak bisa denger dulu, Ruslan. Itu apa? Ya, Itu apa bukan artinya? cuma saya ngomong. Teman Bapak juga. Kenapa saya ditegur? Ya saya tegur dua-duanya dong. Ya, Yang kenapa kalian sebut nama saya? berdua nggak membuat saya nggak bisa mendengar. Jadi kan sulit.
memahami perkataannya satu-satu. Aku nggak simpan datanya. Tolong teman-teman Kristen atau Bang Kodes yang simpan datanya, tolong screen itu hadisnya gitu. Kemarin Oke, kasih tahu nomor hadisnya, saya carikan. Pak, bisa nggak? Setelah Kristen bertanya, giliran Muslim bertanya. 7339. Bisa nggak yang lainnya tenang? Yang Ruslan, kamu tenang. Kalau tadi udah selesai, ini data mau ditunjukkan. Oke, Ya, Pak. dari hadis. Oke? Oke, Pak. Saya mau buka. Hadis apa tadi? Bukhari 7339. Ya, Bu Sufyatul ya, nggak salah ya Bu Sufyatul. Hadis apa? Diulangi yang jelas suaranya. Sahih Bukhari 7339. Bukhari 7339. 39. Ya. Ini kalau nggak salah ya kemarin dulu, jangan sampai bukan Bukhari, coba dibuka dulu. Bukhari apa Arkutubi? Bu Sofyatul. Sepertinya nggak ada. Tangannya sama Bu Sufyatul juga. Katanya yang pintar. Enggak. Soalnya jumlah Aku Bukhari masih di itu luar, ada. nggak bisa screen. Aku di luar. Bentar. Enggak. Yang itu tuh Iya, Sahih Tul. Bukhari Nanti kapan-kapan atau Arkutubi. itu ada dari Amerika namanya. Antar dulu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini di saya ensiklopedia Dia mengajar diskusi sama orang Kristen. sampai sini 7.000 nggak tahu saya kalau nanti teman-teman yang lain juga ada yang Bu Sofyatul. lebih ya. Oke. Itu yang kemarin Mungkin ada berapa? yang di atas Bu 7.000 Sofyatul. sampai 8.000. Dari cari hadis.co itu loh. Bentar, saya masih di luar soalnya ini saya nggak bisa buka. Saya bertanya, Pak. Enggak sebut aja Bukhari, nanti biar dicari. Bu Sofyatul sebut Mungkin- aja, nanti baru dicari. Mungkin Billy Lin ini juga ahli dalam membagikan hadis-hadis. Nggak, kamu cari aja, kirim linknya ke Kodek, dia share screen. Oke, silakan kirimnya ke Kodeks. Bisa kirim lewat Bisa chat. nggak, Pak? Sambil menunggu Sini, Muslim juga bertanya. Boleh nggak? Sambil menunggu Muslim juga Nggak bertanya. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dulu. Soalnya ini belum selesai. Nanti tumpang tindih. Tadi Muslim terus yang ditanya. Saya nanyain yang masalah Yesaya 60 nggak dibuka. Iya, Pak. Inilah bedanya. Abang Muslim dan masih nyetir, kan sudah dikasih tahu. Abang masih nyetir. bedanya Muslim dan Kristen. Kalau Muslim itu hukumnya adil. Atau apakah ada Kristen yang mau menjawab pertanyaan dari Abdul Amir Lee tentang Yesaya 60? Siapa? Ayat 1 sampai 7 coba. Oke, saya buka di share screen. Itu aja, jelasin aja menurut keyakinan kamu. Dan mohon, Oke. Saya ikut aja. Menurut keyakinan mohon kamu. Pak Abdul Amirnya mendengarkan penjelasan, jangan nyela-nyela dulu ya. Iya. Oke? Saya 60. Ayat 1 sampai 7 coba. Ya. Saya mau bacakan dulu atau bagaimana, Pak? Bacakan. Oke, kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu,
dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang kelima. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat yang keenam. Jumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat yang ketujuh, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sampai ayat dulu ya. Oke. Saya jelaskan. Ya. Yang Jadi saya ini- tanyakan, Tunggu dulu. siapa yang berduyun-duyun di tempat bait Allah dengan mempersembahkan korban yang didatangi dari seberang lautan, yang berjuta-juta manusia datang untuk menyembah? Apakah orang Kristen? Apakah orang Yahudi? Untuk Yesus jadi baik Tuhan kalau dia apa? kambing domba Dia kalau sebagai Petrus. korban di misbah, Oke. Tunggu sebagai ya, sudah. tempat Aku ngerti. peribadatan manusia. Yesus yang jadi baik Tuhan, Pak. Datang berduyun-duyun ke sana. Oke, jadi gini. Ya barakallahu ladin. Sadaqallahu ladin. Kita ada korban Silakan. tadi kayak Mau bilang. tanya apa saja terserah. Ada korban. Yesus mau jadi baik Tuhan. Pak. Akan diukur oleh Petrus. Pak Abdul, apakah Christian Crusader udah bisa menjawabnya? Oke, Apa masih mau bicara lagi? Oke. Suara saya jelas. Karena di situ yang disembelih domba loh. Oke, itu Kalau di Petrus Yesus bisa jadi Bukan Tuhan yang dikorbankan. Pak Christian Crusader, Pak Christian Crusader, nggak usah jawab kalau dia nggak berhenti mulutnya. Oke. Terocos saja. Ya, sudah. Tolong di-mute dulu. Jadi kalau dia bilang ya bisa, sudah titik di Ya, dia. suara aku jelas ya? Suaraku jelas? Oke. Sudah jelas. Oke. Silakan Ah, Pak Christian Crusader. Oke. Ya, jadi ini berduyun-duyun kedatangan Yesus, Pak. Jangan baik Tuhan sekarang. Tunggu dulu. Jangan ada yang bicara dulu. Silakan Bapak nanti untuk Yesus ya silahkan. Aduh. Tapi di situ yang dikorbankan adalah domba. Tolong kohos di mute aja di dia itu si Halo, Abdul teman-teman. sama si Ruslan. Nggak fair orangnya. Sebenarnya Satu ngomong ya. Panasan. Oke. Jangan ya. kepanasan itu. Tunggu dulu, saya dulu jelaskan. Nanti teman-teman Kristen kalau mau menambahkan silakan tambahkan. Oke, saya dulu ya. Ini tentang nubuatan. Oke. Kita baca. Ya, memang keselamatan itu berasal dari bangsa Israel, Yahudi. Oke. Makanya di sini prioritasnya kepada bangsa Yahudi, ya. Oke, Nubuatan. bangkitlah, Kenapa, Pak ya? menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Oke, nah di sini maksudnya apa kegelapan ini? Ya, kegelapan ini apa? Bukan dalam arti dunia itu gelap, hitam semua, enggak. Ini berhubungan dengan dosa. Ya, karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Ya, berbicara tentang kegelapan itu dosa. Ya, kalau terang berbicara tentang Tuhan. Oke, makanya di sini dikatakan ayat 2, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ketika dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa gelap, ya, tidak, maka terang itu akan terbit, akan datang atasmu. Itu. Maka Mesias itu akan datang atasmu, ya kan?
Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atasmu lewat Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Itu yang akan digenapi ya di dalam perjanjian baru. Oke. Nah, makanya ketika Mesias itu sudah datang, ya, sama itu Tuhan itu datang, ya, maka keselamatan itu tidak hanya lagi milik bangsa Yahudi, gitu loh. Keselamatan itu tidak hanya milik orang Israel. Keselamatan itu juga diperuntukkan bagi bangsa. Maka dikatakan di sini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja pemimpin-pemimpin juga datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah ini. Jadi, keselamatan itu memang asalnya dari bangsa Yahudi, orang Israel. Tetapi keselamatan nantinya diperuntukkan kepada bangsa-bangsa. Nah ini Pak, menyemarakkan rumah kagungan, Pak. Menyemarakkan rumah kagungan, Pak. Coba itu jelaskan, Pak. Dia di kayu salib, maka semua pengampunan kegelapan itu tidak menguasai lagi manusia. Pak, Kenapa? maksud menyemarakkan rumah kagungan Tuhan itu gimana, Pak? Itu jelaskan. Manusia itu. Oke. Nah, makanya dibaca lagi ya di ayat yang keempat. Oke, ayat yang ke-6 lagi. Kita akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian. Artinya semua dari suku bangsa, itu loh, akan datang menyembah Tuhan, ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mana datangnya, bro? Kenapanya kan makanya Matius 28. Pak, ayat ketujuhnya, Pak, menyemarakkan rumah kagungan Tuhan. Menyemarakkan rumah kagungan, Pak. Itu jelaskan itu. Menyemarakkan rumah kagungan. Intinya sekarang, ya, Kristen itu paling besar loh. Agama terbesar di dunia. Kristen, gitu loh. Baik Katolik maupun Protestan. Itu buktinya, terbukti. Enggak yang membawa kambing dan domba bahwa apa, keselamatan bro? itu enggak lagi milik apa, tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi, orang Israel, tapi semua bangsa sekarang sudah mengenal nama Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia. Nah, itu artinya. Oke. Enggak yang bawa domba dan kambing tadi itu apa? Menyemarakkan rumah kagungan Tuhan itu bagaimana? Menyemarakkan rumah kagungan itu bagaimana? Memang itu disemarakkan, ya, Pak. unta, domba dari media itu sih. Artinya Apakah itu dipotong di depannya ya, kita? orang-orang yang tadinya bukan termasuk ini apa bangsa Yahudi. Pak, ini tadi potong depannya juga. Kabar keselamatan itu. Mereka percaya, mereka terima keselamatan itu. Mereka percaya kepada Yesus, diselamatkan. Makanya mereka datang, bangsa-bangsa lain akan datang kepada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Itu artinya. Gitu Dia datang loh. kemana? Datang kemana? Kepada Yesus. Terang itu. Kan Yesus Sekarang Jadi Yesus disemarakan, Pak, ya, disemarakan Yesus. Gimana Yesusnya, Pak? Gimana Yesusnya? Untuk menyemarakkan itu rumah kagungan Tuhan. Oke, ya. Tunggu. Di mana itu, Pak? Di mana itu disemarakan? Kalau itu nubuatan, di mana disemarakan? Ya, tunggu dulu. Oke, nah. Semakin membingungkan penjelasannya Bapak ini. Buka. jangan terhujat. Bapak tak bisa jelaskan. Oke. Nah, ini. Host, sorry, tolong mute salah satunya dulu. Soalnya dua-duanya nyerocos. Coba jadi kita nggak tahu pertanyaan mana yang mau dijawab. Lakodek. Buka Matius 4. Tolong kerjasama co-host salah satu yang ada. Jelasin lah kalau itu untuk Kristen dulu kalau untuk ditertibkan yang. Ini loh bro. Salah satunya ditertibkan dulu salah satunya. Untuk Yesus atau untuk Kristen ya silakan. Tapi Kristen nggak pernah korban domba itu. Pak. Biasakan mendengar dulu, Pak. Biasakan mendengar dulu gitu loh. Oke. Nah, saya buka ayat Matius 4 ayat 6 dan 7. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Ini T besar ya, terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oke. Yesus mengatakan dia terang. Oke. Saya tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia terang. Oke, Yohanes. Ya. Tunggu. Sabar, jangan terguncang. Ya. Nabi Muhammad An-Nur juga terang. Menyemarakkan rumah kagungan itu gimana sih? Bingung. Ya, tunggu ya. Akulah terang dunia.
Ya silakanlah pahami sendiri-sendiri. Karena di situ kan Loh. menyebutkan ada penyembelihan domba dan kambing. Iya, kamu Untuk diam Nah, dulu. ini sampai 12. Bukan Tunggu, aku di tempat testing. apa? Aku Di testing. Kamu diam dulu, tempat Abdul. sembahan, yaitu rumahnya Aku Tuhan. testing. Sabar, jangan Abdul, terkoneksi. kamu cerewet banget loh. Diam aja dulu Yang kamu. rumahnya Tuhan. Oh. Jangan tunggu Orang Kristen kan nggak ada gitu loh. rumah Tuhan sekarang. Ya kamu Jangan punya tunggu rumah di cak Batu Hitam imanmu. di Ka'bah itu. Kamu punya rumah itu. Oke, tunggu tuh, Le. Tunggu, Le. Diam dulu, Le. Nah, ini Yesus mengatakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Oke, akulah terang penahar, digenapi, gitu loh. Yesuslah terang itu. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Seberang dia tidak lautan, akan berjalan dalam berbondong-bondong. jangan Di mana, Dia Pak? digendong. Kambingnya dipotong di mana? tidak akan Pencet berjalan tanda dalam bintangnya, jalan pencet tanda mereka bintangnya, Bang yang Kodek. mempunyai terang hidup. Oke. Malah dikatakan Lanjut, terkait dengan pengorbanan kambing dan domba itu terbukti, gimana? ya, digenapi. Yesuslah terang itu, makanya semua bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, ya, untuk tinggal dalam terang itu, menerima terang Paling itu. apa Ya, yang jawab? itu. Amin. Silakan teman-teman, namakan. Maksudnya gitu. Untuk mendatangi juga itu membawa kambing dan domba untuk dia apa dipersembahkan dan untuk dikorbankan. Salah. Baca Penafsiranmu dulu salah. yang bawa kambing Kau dan sudah domba. menyimpulkan. Enggak, kau sudah menyimpulkan itu. Ya, makanya saya terangkan tadi Di situ ada kambing dan unta-unta. domba. Ya, Kalau unta-unta itu di mana aja ya nggak tahu. Ya silakan para pendengar yang bisa menilai. Itu loh. Bangsa-bangsa itu gambaran, gitu loh. Gambaran bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa gambaran lagi berduyun-duyun kok. Baca ayat sebelumnya. Bangsa dipotong, Pak. Duyun dari seberang. Ya. Ini loh, baca ya di ayat yang Coba dibaca lagi yang jelas, bacanya di screen. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, yang Yesus, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atas Duyun-duyunnya bagimu. gimana? Jadi unta di Lagi-lagi, sini, aku berkata kepadamu. kambing itu, makanya dikatakan segala kambing domba kedar, domba-domba jantan Nebayot, oke, unta juga ada. Jadi itu menggambarkan bangsa-bangsa, gitu loh, bangsa-bangsa yang di luar dari gitu. bangsa Yahudi akan datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa, dianggap bangsa-bangsa tadi dikorbankan gitu. Bukan dikorbankan, akan datang menyembah. Apa lagi? Gitu loh. Bangsa-bangsanya disembelih, Pak. Angkatlah mukamu dan lihatlah gitu loh. keliling. Bahkan dikatakan di sini justru di dalam apa namanya ayat yang ke-7 tadi, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Kenapa? Karena semua itu sudah datang kepada aku. Nah ini gitu segala kambing domba itu loh ini ayo. Segala kambing dan domba ini baca. Saya akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Ini. Sebagai apa sih? yang itu kan perlambangan kepadaku. Apakah sampai mengkorbankan korban di tempatnya Tuhan? Loh, kan rumahnya Tuhan. Roma 12. Tunggu. Roma 12. Roma 12. Tunggu. Roma 12. Ini dulu, Bro, dibahas. Jangan nyalakan ke suara. Roma 12 ayat 1. Oke. Nah, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu memang begitu, Pak. Bikin yang lain itu, Pak. Kalau Kristen begitu. Dan yang berkenan Akbar. Halo. Sebentar. Amir, kalau masih punya pertanyaan, ditahan dulu pertanyaannya. Perbolehkan dong menjawabnya dengan tenang menjawab. Kalau kita bahas tadi itu harus di umpama ini ya. Umpama setahu saya kamu itu ya maaf kata ya. Ini karena saya lihat kamu itu setir. Apakah kamu tenang kalau sambil ribut? Kedua, kalau ini misalnya dokter nih, Ruslan. Apakah kamu lagi mengoperasi ada yang ribut-ribut bisa? Bukan, lekodek. Kalau gimana perjalanan, perjalanan. Halo, lekodek. Dengar tak suara lekodek? Makanya pakai timer, Pak. Supaya adil, tenang. Jadi jalannya bagus. Pakai timer. 5 menit untuk Islam, 5 menit untuk Kristen.
Jadi adil. Bukan. Yang hostnya gimana Pak? Ya kamu dikasih timer pun juga, kalau kamu coba nyerocos, apa gunanya timer itu? Bukan. Yang lainnya Nggak pakai timer pun kamu nyerocos, apalagi pakai timer. Ruslan, undang lagi tiga orang lagi temanmu. Tanya sama saya, enggak apa-apa. Berlima kalian lawan saya. Sudah itu aja dibahas, itu untuk Yesus ya. Sudah kamu aku untuk Yesus kan kamu yang diperlukan. Bapak, boleh saya bertanya Pak? Gigit. Siapa tadi itu yang saya itu bertanya? Saya mau bertanya sama Ibu Sofiatul. Bang Ibu Sofiatul itu mana? Kalau kamu bertanya, Amir dan Ruslan mau bertanya, silakan bertanya. Nanti dijawab oleh. Iya, enggak menggigit. Saya mau bertanya kepada Ibu Sofiatul. Saya tantang Ibu Sofiatul. Kalau tidak Ibu Sofiatul, Ibu saja. Kalau ada Ibu Sofiatul, gimana? Tapi saya mau saya di meeting Zoom Muslim, apa kalian begitu? Dijelasin dulu tadi itu yang mengenai Amir, kamu cerewet sekali Amir. Satu-satu lah. Iya, nggak tepat sekali kau Amir. Nanti ini ditonton sama meeting Zoom Muslim aja ya. Maksudnya itu jadi lihat kalian dua ini. Oke, sebentar. Oke. Yang mau murtad siapa? Biar kasih pertanyaan murtad. Makanya saya bilang tadi, kurang gigit pertanyaannya. Undang lagi 3 orang, lawan saya sendirian. Kalau domba bertanya, kalian murtad mau? Oke, gini aja kita buat aturan gini ya. Muslim bertanya, Kristen menjawab. Ketika Kristen menjawab, yang Muslim diam dong. Nanti juga begitu ketika Kristen bertanya. Tapi begini, ketika kalian ditanya jawabannya harus sesuai pertanyaan. Contoh, kalau Muslim bertanya tentang, sebentar dulu. Sebentar. Jadi gini ya. Sebentar ya. Gini Amir. Nanti kalau Kristen bertanya tentang Islam, maka kalian harus jawab dari kitab-kitab kalian, dari sejarah kalian. Jangan dilarikan kemana-mana. Jadi supaya fokus ya. Bersedia Pak Amir, open mic-nya Pak Amir. Ya, silakan. Bersedia seperti itu. Bentar. Begitu ya. Saya nyapa Recording in progress. Oke, sekarang. Oke, Pak Sumarlin silakan. Sebentar dulu. Oke, tadi kan kita yang bertanya Pak. Kau diam dulu, heran aku. Dengarin. Ruslan ini cerewet kayak perempuan loh. Dengarin, udah kawan Kristen yang lain tenang. Jadi gini, sekarang waktunya Muslim bertanya, teolog kontekstual akan menjawab. Ketika jawaban diberikan, kalian mendengarkan dulu. Kemudian jawaban itu bisa dikritisi. Contoh, tidak setuju. Kenapa? Berikan data. Jangan lari kemana-mana topiknya. Nanti itu kita berlaku selama 1 jam. Setelah 2 jam kemudian nanti pada jam kedua, Islam ditanya oleh orang Kristen. Kalian harus menjawab dari keyakinan kalian. Silakan, dimulai. Ya, saya dulu Pak Amir ya. Pertanyaan Bapak tadi tidak bisa dijawab oleh Kristen Pak ya. Giliran saya bertanya, Ruslan Saleh. Oke? Boleh Pak, saya bertanya. Mulai. Silakan Ruslan Saleh bertanya. Coba Pak buka Matius 21 Pak. Coba tolong dibuka Matius 21. Matius 21. Tolong Muslim, sebentar ya. Tolong teman Muslim yang lain jangan nebeng ya, biar Pak Ruslan satu arah dengan Pak teolog kontekstual. Kawan Kristen juga, kawan Kristen jangan dipotong kecuali atas seizin teolog kontekstual ya. Silakan lanjut. Ya, ini sudah mau sholat asar juga nih Pak di sini. Saya minta tolong cepat dipercepat Pak ya. Oke, Matius 21 ayat. Ini di screen ada Matius 21. Ayat berapa itu? Ayat 20-nya Pak. Ya ini Matius 21. Ayatnya ayat keberapa? Ayat 21 Pak. Nomor 21. Matius 21 nomor 21. Oke, Matius 21 ayat 21. Udah di screen. Aku bacakan ya. Ya, bacakan. Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kamu buat dengan pohon ara itu, tetapi juga kalau kamu berkata pada gunung ini, beranjaklah. Aku sudah tahu nih, pasti mana buktinya, ya? Gunung bisa berpindah, gitu ya? Ruslan, coba kamu sekarang beriman, pindahkan gunung. Gitu Apa ya? pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Ruslan? Bukan tentang gunung berpindah itu, Pak. Itu enggak lain ayatnya saya lihat. Ini Apa? tentang mencampakkan gunung. Nah, jika Anda meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tentu bisa dibuktikan, Pak. Apakah ini benar atau tidak? Saya Benar. sebagai orang yang non-Islam sangat tertarik dengan ayat ini. Yesus sendiri yang menjanjikan kepada kalian. Ya, Kalian benar. bisa mencampakkan gunung ke laut jika kalian percaya dan tidak bimbang. Saya ingin buktikan itu perkataan Yesus. Kalau Anda tidak bisa buktikan, Benar. apa yang harus Ya, benar. apa yang harus kita berikan kepada Yesus? Apakah dia orang yang Ya, benar benar. yang berkata benar atau bagaimana? Benar. Tunggu. Silakan Bapak membuktikan untuk bisa mencampakkan gunung ke laut. Iya, Silakan benar. Pak untuk membuktikan mencampakkan gunung ke Iya, laut. ini benar. Ya. Yang mana Pak buktinya? Jadi gini, Kalau benar Pak. Sebentar, Bapak. kau diam dulu. Ini orang Buktinya kalau mana? udah dengar dulu, kalau udah pertanyaan sudah di apa? Biarkan orang menjawab. Waduh. Udahlah, Campakkan gunung ke laut Pak kalau bisa. Ini orang biarkan dulu dijawab. Pertanyaanmu sudah didapat. aku udah ngerti. Saya apabila metafora lagi atau nubuatan lagi, aduh gimana sih? Saya sudah kenal Ruslan, kau banget kayak dengan bencong, agak Pak. arah Ruslan, mulutmu kayak bencong kayaknya kamu ini ya. Mati Diamin dulu lah. itu. Aduh. Oke lah, Pak. Bisa diam. Jelaskan. Kami dengar. Jelaskanlah. Simpulkanlah. Itu bukan penjelasan Pak, itu pembuktian. Itu bukan untuk Pembuktian menjelaskan dari Pak, mana? itu Kamu membuktikan. kayak panci aja kamu. Diam dulu, Oke. orang mau jawab. Sudah. Oke, Pak Ruslan, pertanyaanmu sudah dimengerti. Sekarang izinkan Pak Teolog kontekstual menjawab. Silakan Pak Teolog. Ya, ini ya konteksnya ini tentang iman dan doa. Makanya ini baca ya 27, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan iman ya, kamu akan menerimanya. Oke. Nah, ini juga berkorelasi ya ayat 21 ini dengan ini ya 1 Korintus Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi, ya ini tentang iman dan doa. Bahwa kalau kita betul-betul beriman dalam doa kita, percaya dan menyerahkan semuanya kepada Yesus, maka apa yang mustahil dapat terjadi. Buktinya apa? Oke, kita cari. Ya, gunung ada yang apa? Oh ini, aku share. Gunung Makotam. Ya, Ini udah. Gunung Makotam. Iya, Gunung Makotam. Nah, baca aja ya. Bisa bacakan, Le. Minta tolong, Le. Kota yang tidak menyangka kota Kairo Mesir menerima mujizat Tuhan yang terbesar, pegunungan Mohatam, bagian timur Kairo berpindah sejauh 3 ikut sebar agama baru Islam di Mesir, di mana penduduknya waktu itu beragama Kristen Koptik, dengan pusat keagamaan Patriark berada di Alexandria yang dipimpin oleh Patriark sejajar dengan posisi Paus di Vatikan Roma bernama Abraham. Khalifah yang pertama memimpin nama Al-Muiz. Khalifah ini sedang memperbesar kekuasaannya dengan membangun sebuah kota di tanah Mesir, dan Khalifah ini juga senang mengundang agama-agama lain yang di Mesir untuk berdebat. Dan Khalifah oke, mute dong yang lain. Host yang lain tolong di-mute dia ini. Mulutnya ini nggak beres ini, otaknya nggak beres. Iya, Dari tadi udah dibilang. Sebentar, kawan Kristen, udah marah aku udah, yang lain gak usah ikut marah. Kau Ruslan, kalau kau punya otak, kau kunci dulu otak bibirmu itu. Orang lagi baca ini supaya kau tahu. Ya, kau diam dulu kau di situ. Jangan kurang ajar kalau dialog. Udah dibuat tadi peraturan. Tolong yang mute permanen dia.
Kalau nggak mau diam. Jadi Ruslan gini, aku mau Bentar, tambahkan. udah. Ada orang yang tidak senang dengan kedatangan khalifah, yaitu Ilmuqis. Sebelum Mesir jatuh ke dalam tangan khalifah, jabatan Ilmuqis adalah sebagai gubernur. Perhatikan di sini ya. Sedang khalifah memanggil partai Abraham, meminta konfirmasi atas ayat tersebut. Perhatikan ini ya. Patriark datang dan membenarkan adanya ayat tersebut seperti tertulis dalam Matius 17:20 pada Alkitab Perjanjian Baru. Lalu sang khalifah meminta kepada Patriark untuk membuktikan kebenaran ajaran iman Kristen seperti apa yang tertulis di dalam ayat tersebut. Apabila tidak berhasil membuktikannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat tersebut, maka seluruh umat Kristiani di Mesir akan mendapat 3 macam ultimatum. Yang pertama, seluruh umat Kristen di Mesir harus meninggalkan ajaran iman Kristennya dan berpindah sebagai pemeluk Islam. Yang kedua, apabila tetap mempertahankan keimanannya, maka umat Kristen harus berpindah keluar dari Mesir ke daerah atau negara lain. Ketiga, 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka umat Kristen langsung berhadapan dengan pedang. Ini sama artinya dengan kematian bagi orang Kristen Koptik. Sang patriark langsung berdoa dan minta kepada Tuhan untuk membimbingnya dalam menghadapi masalah tersebut. Setelah selesai berdoa, sang patriark kemudian meminta waktu 3 hari untuk menjawab sekaligus membuktikan kepada khalifah atas kebenaran ajaran iman Kristen. Sang patriark yang coret-coret ini, tolong dong sekolah minggu. Tahu jangan. Sebentar dulu selesai supaya jelas. Sang patriark lalu bergegas atau gereja Untung di Babylon. Gereja ini dipercaya sebagai tempat tinggal kudus semua pelarian mereka di tanah Mesir dari kejaran Herodes. Ya, patriark kemudian mengumpulkan para bishop, pembantu bishop, para birawan serta menyerukan kepada seluruh umat Mesir saat itu berdoa berpuasa selama 3 hari. Kita harus berdoa dikatakan. Tepat saat fajar mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur pada hari ketiga, yaitu hari yang dijanjikan, patriark untuk menjawab permintaan kali, patriark Abraham bin Zara mendapat mimpi berjumpa dengan Bunda Maria menyarankan untuk memenuhi seorang di dekat jembatan besi dan seterusnya ya. Oke, sekarang patriark lalu memberitahu sang khalifah bahwa dia telah siap menjawab permintaan sang khalifah dan mengundang khalifah untuk pergi ke sisi timur dari Gunung Muhattam. Patriark membawa serta seluruh bawahannya serta seluruh jemaat. Dengar dulu supaya kamu dapat Saudara bersama beberapa pembantu terdekat termasuk ini ada tercatat ya. Setelah semua kelompok sudah berada dalam posisi masing-masing, sang patriark memulai upacara keagamaan diawali dengan sakramen kudus, lalu mengumandangkan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, berkali-kali yang diserukan dengan iman yang penuh dengan teguh. Begitu kuatnya keimanan para Kristus sehingga sanggup menghadirkan suasana yang begitu kudus. Setelah 400 kali Kyrie eleison dikumandangkan, 100 kali menghadap ke timur, 100 kali menghadap ke barat, 100 kali menghadap ke utara, 100 kali menghadap selatan, suasana hening kembali untuk beberapa saat. Lalu seluruh umat Kristen melakukan sujud sejenak, kemudian bangkit berdiri dan sang patriark memberikan tanda salib. Atas terjadi gunung tiba-tiba bergerak, terangkat dari permukaan tanah, sehingga sinar matahari terlihat dari celah-celah antara dasar gunung yang terangkat tersebut dengan permukaan tanah. Kemudian mereka berdoa, dan pegunungan timur Maktab berpindah ke sebelah barat sejarak 3 km dari kota Kaisar. Sang khalifah dan para pengikutnya menjadi terbelalak takjub, sangat ketakutan menyaksikan keajaiban yang sedang berlangsung tersebut. Sang khalifah langsung berteriak sekuat tenaga mengucapkan, Allah Maha Besar, puji syukur atas namanya, dan langsung pergi menuju tempat patriark, dan umat Kristen meminta patriark untuk menghentikan apa yang sedang patriark dan umat Kristus lakukan. Setelah semuanya kembali tenang, khalifah kemudian mengaku ke patriark Abraham, ada suatu membuktikan kebenaran iman Kristen Anda. Setelah itu, kalimat Ibn Gabi. Setelah kalimat melihat ujian ini, maka merasa bahwa pekerjaan yang dia geluti selama ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Akhirnya ia menyerahkan dirinya mengikut Tuhan. Kemudian hari berikutnya ia dibaptis menjadi orang Kristen dan namanya berubah menjadi Stefanus. Untuk menghindari protes orang lain, maka Stefanus pindah ke padang gurun. Cerita ini tercatat, lihat ini intinya. Cerita ini tercatat dalam sejarah bangsa Mesir, bahkan menceritakan mengapa sampai khalifah pindah ke gunung, sampai mati melayani Tuhan. Khalifah yang menjadi Stefanus dikuburkan di antara jalan Kairo dan Sani lokasi yang disebut almarhum, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tulang belulangnya dipindahkan ke gereja gantung. Ya, menakjubkan bukan? Ah, jelas ya. Oke, terbukti ya. Bahkan khalifah percaya kan itu sejarah loh. Sejarah itu. Sejarah. Apa Saya tambahkan sedikit dulu. Saya tambahkan sedikit dulu, Pak. terjawab. Oke,
Sudah terjawab ya. Ada yang mau menambahkan, silakan. Bang Kristen. Saya tambahkan sedikit lah. Jadi begini, saya hanya mau mengkoreksi sedikit. Jadi begini Ruslan dan Pak Amir, Anda itu dikasih kesempatan berbicara ketika Anda tidak ingin di-mute, itu Anda mute sendiri gitu. Jangan orang belum selesai menjawab, Anda potong-potong. Jadi yang tertib gitu. Saya tanggapi dulu Pak. Ini kan sudah mau sholat. Nggak bisa mendengar ya. Emang ini ya. Ya, Dari sananya. Oke, silakan. Saya moderator sekarang. Saya ambil alih moderator. Silakan Pak Arjuna sebentar. Kasus sejati. Oke, saya moderatornya ya. Silakan Pak Ruslan menanggapi data itu. Kang. Sini ada yang bisa bahasa Inggris. Kalau Sebentar. bercerita tentang film Mukatam itu kan cuma cerita. Buktinya mana? Itu sudah pindah. Saya juga bisa ngomong begitu, Pak. Nenek saya pindahkan gunung ke ada bukti. mana buktinya? Itu dia sudah pindah. Tapi yang saya ingin buktikan itu adalah pembuktian sekarang. Anda kan juga percaya dan tidak bisa. Ruslan. Jadi Sudah ditunjukkan buktinya ada gunung Mukatam tercatat dalam sejarah. Sejarah loh itu. Bukan hoak itu loh. Gunungnya bukitnya. Gerejanya ada gerejanya. Gitu. Apa? Heran saya. Oke. Sudah terjawab ya Pak Ruslan. Itu Amir, silakan ke pertanyaan berikutnya. Masih ada waktunya. Kamu Recording in mengatakan data progress. itu tidak betul, maka pertanyaannya, kamu berikan data dong. Jangan ocehanmu. Kita sudah tunjukkan data tadi Pak Bagus, saya bacakan. Sekarang gilirannya kamu. Pak, itu cerita, Oke, Pak. silakan. Di dalam Khalifah itu tentang cerita Mukatam pindah. Itu sepihak dari Kristen. Oke. Ini ya. Ini. Oke, ini Pak Bagus. Pak teolog kontekstual, silakan jelaskan gunung apa ini, gereja apa ini? Itu namanya gereja sampah, Pak. Bapak cari. Bapak datang ke Mesir, cari gereja sampah. Oke, namanya gereja sampah karena memang di situ tempat pembuangan sampah. Jadinya. Tanya sama orang yang undang gereja sampai pasti mereka mengiyakan Pak, membenarkan cerita itu Pak. Artinya Pak Amir, kalau memang data itu salah, data yang benarnya mana? Kamu harus memberikan data dong. Jangan gitulah. Data itu salah, menurut saya itu kamu kayak anak TK di sini. Heran juga aku. Ya, jangan jadi anak TK. Data di undang data gitu loh. Iya, tapi bantah. Oh Pak. Ya, ada.